Gelombang kejut yang menyebar menghapus semua makhluk di istana Kaisar Iblis. Anak dan cucu naga yang mencoba maju semuanya menjadi abu oleh gelombang itu. Melihat itu, King Jian berseru marah, "Kau binatang buas, anak-anakku, cucu-cucuku, kau pasti akan mati di tanganku." King Jian melesat dari udara. Dia memuntahkan sebilah pedang darah, senjata abadi peringkat 1 yang diberikan oleh klan darah roh. Dia mencengkram pedang itu dengan cakar naganya dan bertarung jarak dekat dengan Gustav, membuat tanah bergetar dan gelombang kejut bergema hingga ke zaman purba. Di kejauhan, para keturunan bangsawan iblis yang mencoba melarikan diri segera ditangkap oleh Baizan, Kung Fu, dan para jenderal dewa lainnya. Baizan bahkan memukul mundur 2 jenderal dari istana 10.000 iblis dengan satu pukulan sambil menghardik, "Berani bergerak lagi, kami akan membinasakan kalian." Melihat para jenderal istana 10.000 iblis tidak berani maju lagi, para iblis yang bersama mereka pun berhenti. Mereka memandang pertempuran sengit antara King Jian dan Gustav dari kejauhan. Satu iblis dan satu manusia memecahkan formasi di sekitarnya. Debu bergulung-gulung. Pemandangan itu sungguh luar biasa. Baizan berseru kagum di dalam hatinya. "Raja kita telah meningkat pesat lagi. Sekarang tanpa mengandalkan kartu truf atau menerima pasokan kekuatan dari luar wilayah, beliau bisa bertarung dengan kekuatan sebesar ini. Kecepatan peningkatannya terlalu cepat. Tubuh emasnya setidaknya sudah mencapai tingkat 6. Ini terlalu cepat." Beberapa hari lalu, saat dia bertarung melawan Gustav masih mengandalkan senjata abadi dan kekuatan Dao, tapi sekarang tanpa bantuan apapun. Hanya mengandalkan tubuh fisik dan ki darah. Kekuatannya sudah menakutkan sampai tingkat ini. Segera Baizan memberi perintah. "Semua jenderal, bentuk formasi untuk mencegah serangan dari istana 10.000 iblis. Hidup dan mati kita semua bergantung pada raja kita." Banyak jenderal segera membentuk formasi bintang Zoutian. 360 titik bintang, 360 jenderal bergerak bersama, membentuk siluet seekor binatang purba raksasa yang menatap tajam ke arah lebih dari 100 jenderal istana 10.000 iblis. Sementara itu, 20 lebih jenderal yang tidak ikut dalam formasi berdiri di sekitarnya sebagai perlindungan tambahan. Tidak terhitung banyaknya pasang mata tertuju ke tengah debu setinggi ribuan meter itu. Semua orang punya satu pertanyaan yang sama di hati mereka. Pertarungan Aldren Ye melawan Kaisar Iblis ini, siapa yang akan keluar hidup-hidup? Di kejauhan, para jenderal dewa dari istana 10.000 iblis melihat formasi yang begitu mengerikan ini. Mereka pun tidak ragu dan segera mengumpulkan pasukan istana 10.000 iblis. 200 jenderal dewa membentuk barisan, mengepung Baizan dan yang lainnya. Di antara mereka, salah satu jenderal dewa maju sambil mengayunkan pedang dan berkata, "Kalian berani membunuh keturunan Kaisar Naga. Kalian pasti mati." Dia mengangkat pedang, menunjuk ke arah Gustav di langit dan berkata, "Seorang manusia rendahan seperti ini, kalian pun mau mengikutinya? Kalian benar-benar sudah tidak mau hidup. Seorang manusia di ranah alam Dai Yuan yang hanya memiliki beberapa kartu truf dan mampu menahan serangan yang mulia Kaisar Iblis. Namun para iblis dari 4 istana agung seperti kalian ternyata rela mengikutinya. Bahkan di antaranya ada 2 raja utama. Benar-benar gila. Berani-beraninya kalian semua bersekongkol melawan yang mulia Kaisar Iblis. Tapi lihatlah, nanti, setelah yang mulia Kaisar Iblis menyelesaikan manusia itu, dia akan memimpin pasukan untuk membantai para pemberontak seperti kalian." Kilatan petir yang tiada habisnya berkilau. Energi pedang melintas di udara dan tekanan naga mengguncang ke segala arah. Hanya sisa gelombangnya saja sudah cukup membuat tanah retak dan hancur. Gustav mencengkram tubuh naga King Jian, membangkitkan darah dan energinya, lalu membiarkan petir ilahi dan aura iblis mengelilingi lengannya dan kekuatan tubuhnya pun sepenuhnya meledak.
Gustav bahkan dengan paksa melemparkan tubuh King Jian ke kejauhan. Dia sangat tahu kalau mereka terus bertarung di sini, gelombang serangan bisa membunuh banyak pengikutnya sendiri. Tubuh King Jian dan Gustav terus bertubrukan. Keduanya langsung menghantam mulut sebuah lubang besar di bawah tanah. Begitu King Jian melihat sekeliling, hatinya langsung tercekat. Ini tidak baik. Kenapa aku dan Aldrenye bisa sampai di tempat ini? Sial. Tempat ini sepenuhnya gelap gulita, seperti tanah kematian yang tidak memiliki kehidupan. Berbeda dari dunia luar, di sini justru ada petir tanpa akhir, api yang membara, angin ganas, dan berbagai kekuatan lain. Kekuatan ini berasal dari kelan darah roh pada masa lampau. Petir menyambar, cahaya yang menyilaukan membentuk awan petir. Awan petir itu memancarkan aura kehancuran, perlahan mendekati Gustav dan King Jian. Kilatan petir meledak dari segala arah dan menyerang dari semua sisi. Awan petir ini adalah benda tanpa tuan, tapi kekuatannya seolah dikendalikan oleh seseorang. Biasanya, mereka hanya membentuk tribulasi langit dan menyerang mereka yang sedang melewati tribulasi. Namun, sekali ada makhluk hidup yang masuk, mereka akan mengamuk dan membantai semua yang ada. Gustav bergerak cepat, menapaki langit dan bumi. Rambutnya terurai liar, matanya memancarkan dua sinar tajam yang berubah menjadi pedang dan menembak ke arah King Jian. King Jian mengandalkan tubuh naganya. Dia langsung menghancurkan pedang cahaya itu. Dia mengayunkan cakar, langsung menangkap Gustav dan menahannya di depan tubuhnya. Bocah kurang ajar, kau cari mati. Hari ini kita berdua tidak akan bisa keluar hidup-hidup. Petir yang mengamuk sepenuhnya menghantam tubuh Gustav, membuat kulitnya penuh luka darah. Dia jelas hampir tidak mampu menahannya lagi. Gustav memuntahkan darah segar. Pedang pembunuh dewa di tangannya meledakkan energi pedang tanpa batas dan menembus awan petir. Gustav mengaum, "Dao pembantaian, dao pedang abadi, putaran langit dan bumi." Aura iblis menyelimuti seluruh tubuhnya untuk menahan serangan kekuatan yang menghantam. Ini sudah mencapai batas fisik tubuhnya. Tanpa dia sadari, darah di tubuhnya seakan merasakan sesuatu yang menariknya dan mulai menindih. Pada saat yang sama, di lengan Gustav muncul cahaya reinkarnasi yang sangat lemah. Cahaya reinkarnasi ini adalah salah satu kekuatan asal-usul terkuat di dunia. Sangatlah langka. Walaupun saat ini cahaya reinkarnasi itu masih lemah, namun pengaruhnya terhadap kekuatan Gustav sangatlah mengerikan. Gustav sudah membunuh sampai matanya memerah. Dia tidak peduli lagi pada apapun. Dia langsung mengayunkan satu tebasan pedang. Ki pedang seperti tsunami bergemuruh mematikan, bagaikan gunung runtuh dan bumi terbelah merobek awan petir tidak berujung dan menebas tubuh naga King Jian. Energi darah menembus tubuh naga itu. Bilah pedang bertemu sisik naga, memercikkan cahaya menyilaukan, bagaikan ledakan bintang. King Jian memuntahkan darah naga. Separuh sisik naganya hancur. Dia jelas mengalami luka parah. Dia berseru marah, "Manusia, kau memaksaku mengeluarkan kartu trufku? Itu adalah kehormatanmu." Tubuh naga King Jian bergetar. Tangannya terulur mengambil sebuah pedang abadi kelas 2. Lalu dia mengayunkan tebasan kuat, menghantam bilah pedang pembantai abadi. Bilah pedang pembantai abadi retak. Roh senjatanya setengah mati. Dalam sekejap, ratusan sinar cahaya meledak. Kegelapan di sekitarnya seakan kembali hancur. Ribuan energi ganas dan petir menyerbu, seolah menangisi kematian sebuah senjata abadi. Ledakan kekuatan itu seketika menghancurkan organ dalam Gustav dan membuat tubuhnya terpental jauh. Gustav memuntahkan darah beberapa kali. Dia menggenggam pedang patah itu dengan wajah sedih. Saat ini dia sudah mencapai batasnya. Kekuatan yang dia keluarkan adalah puncak kemampuannya sendiri. Namun tetap saja dia kesulitan untuk membunuh King Jian. Sepertinya dia terlalu terburu-buru. Kemarahan King Jian meledak sepenuhnya. "Bocah,
Kau masih begitu muda tapi berani memusuhiku. Bahkan kau berani membunuh keturunanku. Kau benar-benar mencari mati." Auranya sedingin kematian dan penuh pembunuhan menembus segalanya. Mencakar ganas, mengunci ruang, dan membuat segala arah membeku. Sebuah kekuatan agung bagaikan hukum surgawi menyerbu, langsung menekan tubuh Gustaf. Cakar naga satunya mengepal. 30 juta jin energi darah meledak dan menghantam dada Gustaf. Seperti batu raksasa saling berbenturan, Gustaf terpental ke segala arah. Tubuh emasnya hancur berantakan, hanya menyisakan kerangka emas yang beterbangan. Tubuh emasnya kembali dihancurkan. Pedang pembantai abadi patah, menggandakan kekuatan hilang, darah dan tenaganya kembali ke tingkat 15 juta jin. Ini membuatnya semakin tidak sebanding dengan King Jian. Saat ini aura naga King Jian menyebar, membuat tubuh Gustaf penuh luka dan hatinya bergetar ngeri. Tidak disangka, kekuatan King Jian ternyata sekuat ini. Kalau terus begini mungkin tidak sampai 10 menit tubuh Gustaf akan meledak. Di dalam makam reinkarnasi, Mo Ning-er dan Xiu Qiye melihat dengan cemas. Mereka tidak bisa lagi menggunakan sisa kekuatan mereka untuk membantu Gustaf. Satu-satunya yang bisa membantu Gustaf hanyalah Nie Baijian. Nie Baijian menatap sekilas pada semua orang, lalu mengirim pesan suara kepada Gustaf. "Bocah, ini keputusanmu, kau tanggung sendiri. Tapi aku juga tidak akan diam melihatmu mati. Aku tidak bisa memberimu kekuatan fisik, tapi aku bisa memberimu kekuatan jiwa. Tidak, lebih tepatnya adalah teknik serangan jiwa. Tubuh fisikmu memang berada di tahap tubuh abadi. Tapi kau jelas bukan tandingan naga tua ini. Aku benar-benar tidak tahu dari mana datangnya rasa percaya dirimu untuk membunuhnya. Baiklah, akan kuberikan teknik serangan jiwa kepadamu. Bukankah kau memang ingin melenyapkan jiwa naga tua ini dan membiarkan satu jiwa lain menguasai tubuhnya? Aku bisa membantumu melakukannya." Sudut bibirnya melengkung membentuk senyum, lalu dia berkata, "Kau sudah memakan banyak buah dari tanaman iblis. Kekuatan jiwamu sudah mencapai 1000 helai benang, jauh lebih kuat dari sebelumnya, dan sudah bisa menggunakan teknik jiwa. Aku memang belum pernah memberimu teknik jiwa yang sejati. Dan sekarang, sepertinya kita bisa membuat sebuah kesepakatan." Nie Baijian menahan sakit lalu mencabut sehelai kekuatan dari dalam kekuatan kesadarannya dan membentuk 2 pedang jiwa. Dia berkata, "1. Untuk memusnahkan jiwa bajingan ini. 1 lagi untuk menebas jiwamu sendiri, memisahkan 1% jiwamu dan menaruhnya ke dalam tubuh bajingan ini. Mulai saat itu, tubuhnya akan menjadi boneka tempurmu. Namun, tubuh ini tidak mungkin menjadi dirimu yang kedua. Kau hanya akan memiliki seekor iblis binatang yang mengerti cara menyerang. Dia tidak akan punya kesadaran sendiri. Memberimu hal ini tentu ada syaratnya. Setelah urusan ini selesai, kau harus membantuku menyelesaikan satu hal. Kau tidak punya hak untuk menolak. Bagaimana?" Nie Baijian mengajukan persyaratan itu, sekaligus membantu Gustaf menaklukkan sebuah kekuatan tempur yang kuat. Tentu saja ada hal lain di hatinya yang harus dia pastikan. Dan hal itu amatlah penting. Harus ada orang yang melakukannya. Gustaf mengangguk. Baik. Dia menerima kekuatan jiwa dan 2 pedang jiwa dari Nie Baijian. Sekejap kemudian aura Gustaf berubah drastis. Auranya meledak dengan niat membunuh yang melesat ke langit. Sinar darah merobek lapisan energi petir di sekitarnya, meliputi seluruh gua raksasa. Kedua matanya seperti pedang tajam, menembus cakar naga tua itu dan sekaligus menyegel seluruh ruang di sekitarnya. Kedua tangannya membentuk pola taiji, lalu dengan tiba-tiba dia melesatkan sebilah pedang jiwa, menembus segala penghalang. Dengan wibawa yang bisa memusnahkan segalanya, menggetarkan langit dan bumi, serta membuat setan dan dewa menangis. Raut wajah King Jian berubah drastis. Ini ternyata pedang jiwa. Mustahil. Untuk sesaat dia tidak tahu bagaimana harus menghadapi serangan itu.
Dia memang seorang kaisar iblis di tempat pelatihan tubuh, namun dia tidak menguasai ilmu serangan maupun pertahanan jiwa. Dia hanya bisa melihat pedang jiwa itu datang begitu saja. Yang terpenting menurutnya pedang jiwa ini seharusnya tidak mungkin bisa dikuasai oleh bocah seperti Gustav. Di Gunung Kunlun, penguasa kuno yang menguasai seni jiwa sudah lama gugur. Bagaimana mungkin di dunia ini masih ada yang bisa menguasainya? King Jian berseru panik. Aku tidak percaya. Minggir, kau kira serangan jiwa bisa memusnahkanku? Dia menyemburkan api naga hijau dengan ganas dan memanggil badai serta awan petir. Dia hendak menyerang pedang jiwa itu bersama-sama. Asap naga dan awan petir melintas, namun pedang jiwa itu sama sekali tidak terganggu, seolah-olah tidak berada di ruang yang sama. Sama sekali mustahil untuk menyerangnya. Semakin dekat pedang jiwa itu, semakin besar wibawanya. Seperti kekuatan Agung Dao yang menggulung dan menekan King Jian hingga sesak napas. Selama ribuan tahun, bahkan saat menghadapi klan darah roh, dia tidak pernah merasakan bahaya sebesar ini. King Jian bergumam, jangan-jangan aku akan gugur hari ini. Itu mustahil. Dengan gila-gilaan dia menyemburkan api naga kehidupan, bahkan mengerahkan kekuatan sisik terbaliknya. Api naga yang luas bak lautan membanjiri langit, namun tetap tidak mampu menggoyahkan pedang jiwa sedikit pun. Saat itu juga dia akhirnya menyadari, serangan jiwa hanya bisa ditangkis dengan serangan jiwa. Sekarang hanya ada satu pikiran di dalam benaknya, lari. King Jian berbalik lari. Tubuh naga raksasanya meluncur cepat menembus kegelapan. Namun berhadapan dengan pedang jiwa yang dipadatkan langsung oleh Nie Baijian, bagaimana mungkin dia bisa melarikan diri? Pedang jiwa itu menembus udara, lalu langsung menghantam kepalanya dan menghancurkan inti otaknya. Dalam hitungan detik, seorang kaisar iblis pun gugur. Bukan gugur dalam pertarungan frontal, melainkan mati di bawah serangan jiwa. Pemandangan itu membuat Gustav sendiri terkejut. Dia sadar, serangan dan pertahanan jiwa wajib untuk dia latih. Kalau tidak, mengingat para kultivator klan darah roh di tingkat alam ilahi, semuanya pernah mempelajari seni serangan jiwa. Maka, bila Gustav tidak menguasainya, bisa jadi suatu hari dia sendiri akan mati dengan cara seperti itu. King Jian adalah contohnya. Meskipun kekuatannya amat mengerikan, namun karena dia tidak menguasai ilmu jiwa, akhirnya dia bisa terluka parah oleh Gustav dengan bantuan Nie Baijian. Di kedalaman kegelapan, tubuh naga raksasa itu terhenti, dan tekanan naganya perlahan memudar. Gustav menarik napas dingin, lalu menggunakan pedang jiwa yang satunya untuk memisahkan sebagian jiwanya dan menempatkannya ke dalam tubuh King Jian. Tidak lama kemudian, dia bisa merasakan keberadaan King Jian yang kini sudah menjadi boneka tempurnya. Hubungan itu terpantul dengan pikirannya sendiri, sehingga dia bisa mengendalikan tubuh King Jian seakan-akan mengendalikan tubuhnya sendiri. Atau, dia juga bisa memutus hubungan sementara dan membiarkan bagian jiwa itu mengendalikannya sendiri untuk bertarung. Kesimpulannya, kini dia memiliki satu boneka tempur lagi. Meskipun kekuatan King Jian berkurang sekitar 3 bagian, namun itu jauh lebih baik dibandingkan memaksanya tunduk secara paksa. Gustav berpikir, darah esensi naga kaisar ini seharusnya mempunyai khasiat luar biasa untuk melatih tubuh. Tubuhku sudah hancur parah dan luka-lukaku terlalu berat. Tidak ada salahnya ku coba. Gustav segera memanfaatkan darah naga King Jian untuk memperbaiki tubuhnya dengan cepat. Pada saat yang sama, di luar, di depan istana Kaisar Iblis, Bailong Senjian, Jenderal Dewa Naga Putih, berdiri angkuh sambil memandang segalanya di bawah. Dia melirik sebentar ke arah tempat pertempuran Gustav dan King Jian. Segalanya sudah kembali tenang. Sudut bibirnya melengkung, membentuk senyum seolah segalanya sudah berada dalam genggamannya. Dia melirik para pasukan lalu mendengus dingin. Pertarungan sudah berhenti dan tampaknya semua sudah berakhir.
Pasti Yang Mulia Kaisar Iblis sudah memusnahkan manusia itu. Kalian semua, menyerahlah. Aku bisa memohonkan belas kasihan pada Yang Mulia Kaisar Iblis. Paling-paling kalian hanya dikuliti dan disiksa uratnya. Tenang saja, kalian tidak akan mati." Dia berhenti sejenak, tersenyum tipis lalu berkata, "Tentu saja tentang manusia itu, kalian harus memberitahu kami. Apakah istana langit 10.000 iblis ini bisa seenaknya diserang oleh siapa saja? Kami akan memusnahkan seluruh keluarga dan kerabat manusia itu. Singkatnya, pria-pria akan dikuliti dan disiksa uratnya, sedangkan wanita-wanita bisa dipermainkan dulu, baru dibunuh setelahnya." Namun baru saja kata-kata itu terucap, tiba-tiba sebuah teriakan penuh amarah terdengar menusuk udara. "Beraninya kau melakukannya?" Sekejap kemudian, sebilah pedang Qi yang tajam melesat dari kejauhan, seperti meteor yang jatuh dan langsung menghantam tubuh Bailong Shenjiang. Ledakan pedang Qi yang mengerikan mengguncang segenap arah. Saat orang-orang tersadar, tubuh Bailong Shenjiang sudah hancur lebur menjadi potongan daging. Salah satu jenderal dewa berseru, Manusia itu belum mati." Beberapa jenderal dewa dari Istana Langit 10.000 Iblis langsung bereaksi. Mereka mengangkat senjata mereka dan menghadap ke arah datangnya pedang Qi. Namun, belum sempat mereka bergerak sedikit pun, beberapa pedang Qi langsung sudah melesat dan langsung memusnahkan 12 jenderal dewa sekaligus. Sisa para jenderal itu ketakutan. Mereka tidak berani mendekat.